menyuarakan se-Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh provinsi di Indonesia. Mohon ditangkap dan dibawa ke Aceh. Gila tuh Bapak. Kenapa? Gara-gara dia menimbulkan kecemburuan sosial di seluruh masyarakat Indonesia, terutama mama, terutama di bidang pendidikan, terutama kebijakan-kebijakan beliau di bidang pendidikan, dari anak-anak yang tawuran, yang suka narkoba, yang suka balapan liar, bawa sekolah dimasukkan ke barak militer, yang membangkang sama orang tua kami. Mama senang Pak. Memang itu di Cina sudah diterapkan, tapi pemimpin-pemimpin kita yang ada di Indonesia teori doang Pak, cuma duduk di kursi bahas-bahas, tapi praktek agak ada. Nah dulu Pak, kan Akang Deddy Mulyadi keren, kami di Aceh butuh orang kayak Bapak Pak. Mari dong Pak, ke Aceh Pak sekali. Mohon Bapak Kapolri ditangkap, dibawa ke Aceh. Keren Pak itu, yang dana BOS nggak boleh dikelola oleh pihak sekolah, keren Pak. Banyak korupsi di situ kan Pak, Bapak keren. Yang tentang makanan subsidi untuk anak-anak sekolah dikelola oleh orang tua, diberikan uang 15.000, orang tua yang kelola. Jadi masakannya itu memang dengan kasih sayang si orang tua. Tapi kalau diberikan kepada vendor tertentu untuk disediakan, ya ala-ala kadar, mencari untung sebesar-besarnya, ya kan Pak? Hei warga Jawa Barat, jangan sombong kamu. Kalau berani, ayo kita tukaran gubernur. Kopipah biar tinggal di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi biar tinggal di Jawa Timur. Kalau mau berani. Apa? Gak ada. Saya ultimatum kepada warga Sumatera Barat yang ada di Jawa Barat, tolong diculik itu KDM ya. Bawa ke Sumbar. Nyampe di Sumbar, kita masak rendang, masak akbar. Orang Palembang yang diajak ya. Jangan diajak. Tolong itu Gubernur Jawa Barat dibawa ke Padang. Gubernur Padang bawa ke Jabar. Sebelum warga Jawa Timur menculik KDM, warga Padang cepat tolong bawa KDM ke Sumbar. Kita masak rendang, orang Palembang jangan bawa. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi disebut gubernur konten oleh Gubernur Kaltim. Jujur ya Pak, saya pribadi sangat membutuhkan gubernur seperti Bapak Deddy Mulyadi. Kenapa? Ya kalau dengan konten-kontennya bisa membantu masyarakat, kalau dengan konten-kontennya bisa menolong siswa-siswa yang keberatan untuk sekolah, kalau dengan konten-kontennya bisa mengeluarkan ijazah-ijazah siswa yang tertahan di sekolah, kenapa tidak? Kalau disebut pencitraan, nggak masalah Pak. Kalau memang pencitraannya bisa membangun daerah tempat yang dipimpinnya Pak. Bukan pemimpin yang berdiam diri, melihat banyaknya ijazah tertahan, diam. Banyaknya bangunan-bangunan mangkrak, diam. Terus banyak jalan-jalan rusak, diam. Itu malah lebih parah Pak. Gak apa-apa Pak gubernur konten, yang penting kontennya membantu masyarakat. Yes. Konten-kontennya menolong masyarakat, bukan untuk pribadi. Bukan gubernur yang memperkaya diri, bukan gubernur yang hartanya miliaran tapi rakyatnya sengsara. Buat jalan aja rusak Pak. Paham kan maksudnya? Oke, terima kasih. Gimana Pak? Bapak orang mana nih? Saya orang Palembang, Bu. Orang Palembang. Palembang. Sekarang berada di Bengkulu. Terus menurut Bapak tadi Bapak muji-muji Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat, gimana? Kenapa? Memang bagus Bapak itu, Bu. Saya udah lama kenal, langsung nggak lihat di media sosial. Oh gitu. Bagus. Kami masyarakat dulu kayaknya setuju milih Bapak menjadi presiden. Puas. Dari Kami pasti milih dia. dari sekarang ya sudah simpatis sekali ya dengan Kang Deddy ya. Kita doakan Pasti ya Kang milih Deddy. Bu, dari Jabo. Oh begitu ya. Jadi untuk ke depan presiden ya. Deddy. Nah tuh Kang Deddy Mulyadi tuh di mana-mana orang suka sama Kami Kang. pilih Bapak pasti Pak. Tuh luar Sama. biasa. Dari kami di Warung Damia Bengkulu. Ah, Pilih Pak. Kang Deddy menjadi presiden 2029. waduh luar biasa Kang Deddy. Untuk warga Jawa Barat, bagaimana? Kalian rela nggak sih kalau gubernur kalian pindah ke provinsi lain untuk menjadi pemimpin di sana? Sedangkan gubernur yang ada di sana mau dipindahkan ke Jawa Barat untuk menjadi pemimpin di daerah kalian. Kalian rela atau tidak? Satu harapan dari saya. Semoga saja
Kang Deddy Mulyadi ini menjadi presiden untuk periode berikutnya. Sejujurnya, kita membutuhkan sosok presiden yang tidak hanya sekedar wacana-wacana, tapi kerja nyata. Kalau sebelumnya kita punya Bapak Jokowi dan ada penerusnya dan tak kalah luar biasa. Gebrakan-gebrakannya di luar nalar yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Tapi beliau ini bisa memikirkan, tidak hanya sekedar memikirkan, tidak hanya sekedar wacana, tapi langsung dipraktekkan. Untuk mereka-mereka yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, entah apa yang ada di pikiran kalian. Nggak mungkin Kang Deddy Mulyadi menjalankan suatu program yang menyesatkan masyarakat. Tidak mungkin. Semua itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat. Untuk Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ini berlian yang sangat berharga, yang sangat mahal, bahkan tak ternilai harganya. Kalian harus benar-benar menjaga pemimpin kalian ini karena beliau ini sangat luar biasa. Tahu nggak kalau begitu tingkah lakunya besar jadi apa? Bisa-bisa jadi pembohong, ya, pencuri. Kenapa? Sekolah tidak selesai, hura-hura. Yang nangis siapa? Orang tua. Orang tua, betul. Saya harap tidak ada lagi karena namamu, mukamu sudah kami foto berulang-ulang, akan kami tempel di ruangan, ya. Bukan di ruangan sana, ruangan saya, jadi saya bisa lihat. Kalau saya ketemu lagi, kalian melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri, merugikan orang tua, merugikan ke masyarakat, saya akan memberi hukuman. Jadi Pak, ini nama sudah dicatat sama orang tua, kita akan memberikan pembekalan dari TNI Polri, ya. Itu namanya mungkin bela negara atau apa semacam itu, ya Pak, ya. Jadi ibu-ibu, nanti kami akan suratin kepada gurunya, kami akan minta waktunya, kami akan lihat berapa lama, minimal itu 1 minggu, itu minimal. Luar biasa, Wali Kota Singkawang Jai Cimi, mohon maaf kalau salah pengucapan karena saya kurang paham. Ambil langkah tegas, pelaku balap liar yang sebagian besar remaja akan dikirimkan ke Rendam Tanjung Pura untuk ikut pelatihan bela negara. Remaja yang biasa melakukan balapan liar dan sudah mulai meresahkan warga. Sudah sangat meresahkan warga. Ada kebijakan tegas dari Wali Kota Singkawang dan tentu saja ini mengikuti jejak yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Mengikuti sesuatu untuk kebaikan, why not? Ini adalah tren yang positif. Makanya saya sampai heran kok ada yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Alasan mereka itu kenapa? Atau mereka malu karena mereka tidak melakukan sesuatu, mereka tidak melakukan suatu tindakan, hanya sekedar teori, dan ketika ada pemimpin lain yang seharusnya bukan tugasnya dia untuk mengatur semua permasalahan yang ada di Provinsi Jawa Barat, mereka seperti kebakaran jenggot. Akui sajalah,
kehebatan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Ingat, rakyat Jawa Barat mayoritas itu mendukung kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, karena kebijakan-kebijakan dari beliau bukanlah kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat, justru sangat menguntungkan. Banyak sekali wali murid yang anaknya dikirim ke barak militer mengucapkan terima kasih banyak, karena berkat didikan ala militer yang dicanangkan oleh Kang Deddy Mulyadi, anak mereka berubah total menjadi pribadi yang lebih baik, mempunyai attitude yang luar biasa, dan kebiasaan-kebiasaan buruk dari mereka mulai ditinggalkan. Nah gitu dong, sekarang mainnya udah nggak pegang HP, udah nggak mabar lagi. Nah, tahu kan sekarang apa konsekuensinya? Kalau tawuran, males sekolah, ngelawan orang tua, kebanyakan mabar. Tahu kan sekarang? Tahu. Kenapa? Iya bang, takut dikirim ke barak militer. Tuh, sama siapa? Siapa nama gubernur Jawa Barat? Kang Deddy Mulyadi. Mana HP-nya diumpetin kan nih? Enggak. Udah nggak bawa HP lagi nih? Nah gitu, jadi main-main aja udah, nggak usah pegang HP, bawa HP, mabar, jangan, oke? Oke. Mantap, semangat. Contohnya, kalau saya yang awalnya menolak kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi untuk membina anak-anak yang bermasalah, termasuk anak-anak bocil seperti ini yang biasanya suka mabar sampai lupa untuk belajar, ketika melihat video seperti ini, saya pasti akan malu. Saya pasti akan malu. Malu semalu-malunya. Kenapa? Lihatlah perubahan yang dirasakan. Kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, seorang gubernur dari daerah Jawa Barat yang memberikan impact yang luar biasa kepada masyarakat di Jawa Barat. Hal-hal kecil sudah mulai dilakukan. Perubahan-perubahan kecil sudah dilakukan. Perlahan-lahan akan semakin banyak lagi kebijakan-kebijakan yang tentu saja akan dicanangkan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat ini. Walaupun saya sendiri bukan warga Jawa Barat, ada rasa iri gitu ya melihat masyarakat Jawa Barat yang mempunyai pemimpin yang luar biasa seperti Kang Deddy Mulyadi ini.